Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas Ramadan. Bila kita mendengar kata Ramadan, bayangan kita pasti langsung tertuju pada puasa 1 bulan penuh dan diakhiri dengan takbiran beserta ramainya orang-orang yang mudik. Hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan, misalnya adalah sahur, buka puasa, ngabuburit, tadarus, taraweh, qiyamul lail, dan seterusnya. Di jalan-jalan banyak kita jumpai tulisan-tulisan, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Ramadan disambut dengan sukacita, dipersilahkan kedatangannya. Bahkan ada tulisan selamat datang bulan suci Ramadan. Benarkah Ramadan itu bulan suci? Lalu bagaimana dengan bulan-bulan yang lain? Apakah tidak suci? Dan suci bagi siapa? Bagi kita yang pekerjaannya berat secara fisik, misalnya tukang bangunan, sales-sales yang sering berkeliling, dan bidang-bidang lain yang sekiranya harus kepanasan dari pagi sampai sore. Apakah mereka menyambut Ramadan dengan sukacita? Dan apakah salah bila mereka merasa keberatan? Tidak jarang kita jumpai orang-orang yang merasa dilematis dengan datangnya Ramadan. Di satu sisi Ramadan itu wajib, namun di sisi lain kerja itu juga wajib. Sedangkan pekerjaan itu terasa begitu berat. Contohnya adalah mereka yang bekerja di tempat penggilingan padi. Sering kita mendengar alasan mereka yang tidak puasa adalah, kalau aku berpuasa tubuhku lemas, tidak mampu bekerja, dan anak istriku butuh makan. Lalu bagaimana? Sementara yang lain ada yang berpendapat, masa 1 tahun bekerja tidak mampu untuk libur 1 bulan agar bisa fokus mencari pahala dengan berpuasa. Kita harus membuka mata, melihat kenyataan bahwa tidak semua umat Islam sukacita dengan datangnya bulan Ramadan setiap tahun. Dan mestinya kita tidak boleh memandang rendah terhadap mereka yang susah dengan datangnya bulan Ramadan. Lalu bagaimana hakikat Ramadan itu sendiri? Ada hadis yang menyatakan bahwa ketika Ramadan tiba, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Keterangan ini kita dengar setiap Ramadan tiba tiap tahun. Tetapi pahamkah kita maksud dari hadis tersebut? Berapa lebar pintu surga? Berapa lebar pintu neraka? Dan setan itu dibelenggu dengan apa? Pernahkah kita bertemu dengan setan? Wajahnya seperti apa? Dalam hadis tersebut, benarkah Ramadan itu nama sebuah bulan? Apakah membelenggu setan harus menunggu setahun sekali? Pertanyaan-pertanyaan apapun yang muncul dalam pikiran kita, cobalah mencari jawabannya. Harapan kita adalah suatu saat kita akan menemukan jawabannya. Sebagaimana kita tahu bahwa agama adalah urusan keyakinan, urusan kepercayaan, atau bahkan urusan pendapat, kita seringkali melihat orang berdebat tentang agama, dan tak jarang dari perdebatan itu berakhir dengan permusuhan atau pertengkaran. Kita lupa bahwa setiap kepala punya pendapat masing-masing,
punya selera masing-masing. Contohnya adalah perdebatan mengenai rasa pedas. Bagi yang suka masakan pedas, masakan yang kurang pedas sama sekali tidak enak. Dan sebaliknya, bagi yang tidak suka pedas, masakan pedas sama sekali tidak enak. Ini adalah masalah selera, masalah kesukaan. Bagaimana mungkin kita mencari titik temu dari selera yang berbeda? Demikian juga dengan agama. Bisakah kita menghitung berapa banyak agama yang ada di seluruh muka bumi ini? Keyakinan, kepercayaan, sekte, jamiah, tarekat, dan seterusnya. Bagaimana mungkin hal seperti itu diseragamkan menjadi satu kata? Hanya inilah yang benar. Bila kita seorang Muslim, tentu Islamlah yang benar. Bila kita seorang Nasrani, tentu hanya Kristenlah atau Katoliklah yang benar. Dan bila kita seorang Buddhis, tentu agama Buddhalah yang benar. Oleh sebab itu, Tuhan sendiri menyatakan, Ana idatoni abdi. Aku tergantung prasangka hambaku. Bagi Kiai Haji Romli, ulama masyhur dengan santri ribuan, pondok pesantren yang megah nan luas. Mungkinkah Tuhan yang ada dalam pikirannya sama dengan Jono yang sering tertidur dalam becaknya karena berjam-jam menunggu penumpang yang tak kunjung datang? Atau dengan Om Lim, pengusaha sukses dengan uang miliaran? Dan bagaimana pula dengan Tuhannya, para teroris? Mengapa kejahatan bisa dianggap sebagai sebuah jihad? Ger, anak-anakku, murid-muridku, karena Tuhan sendiri telah ikhlas menyerahkan dirinya kepada pendapat kita, maka tentunya firman Tuhan juga demikian. Oleh sebab itu, Quran dapat ditafsirkan dengan tafsiran yang bermacam-macam. Hadis pun juga demikian. Sehingga ada hadis sahih, hadis hasan, dan dhaif. Mencari titik temu penafsiran pendapat yang bermacam-macam tersebut bagaikan mencari sebuah jarum yang ditumpukan jerami yang menggunung, hampir mustahil. Kita harus sadar bahwa hidup itu beragam, tidak seragam. Ragam itu artinya macam. Jadi hidup itu tidak hanya satu macam saja. Hutan homogen yang sering kita anggap satu jenis tumbuhan saja, dalam kenyataannya pastilah masih banyak macam-macam tumbuhan yang lain. Marilah kita kembali kepada Ramadan. Hadis yang menyatakan bahwa Ramadan adalah pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Boleh saja kita tafsirkan bahwa Ramadan itu adalah suatu keadaan, bukan hanya mengenai bulan Ramadan. Artinya, kapan dan dimanapun, asal kita membuka lebar-lebar pintu surga, menutup rapat-rapat pintu neraka, dan membelenggu setan, maka kita dalam Ramadan. Jadi tidak harus menunggu datangnya bulan Ramadan yang datang setahun sekali. Justru kita bisa bertanya, apakah membelenggu setan itu harus menunggu setahun sekali? Dan itu artinya di bulan-bulan lain selain Ramadan, setan kita biarkan berkeliaran, tidak usah kita belenggu. Bila Ramadan kita tafsirkan sebagai bulan, sebagaimana kita anggapan kita selama ini, justru terasa janggal, kurang rasional. Sekali lagi, ini masalah penafsiran. Apa artinya membuka pintu surga? Siapa yang membukanya? Bila kita menganggap yang membuka pintu surga adalah Tuhan, dan setelah pintu surga terbuka, kita membiarkannya saja, kita tidak segera memasukinya, bukankah pekerjaan Tuhan akan menjadi sia-sia? Dan apabila pintu neraka ditutup rapat-rapat, namun kita tetap mencongkelnya, mendobraknya, bukankah pekerjaan Tuhan juga jadi sia-sia?
Ada dalil yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Itu berarti Tuhan tidak membuka pintu surga selama kita tidak membukanya sendiri. Dan untuk memasuki surga, kita harus punya tiket masuk surga. Dan jangan lupa, penjaga surga adalah malaikat Ridwan. Ridwan artinya ridho atau ikhlas atau rela. Tanpa keikhlasan, semua amal baik kita tidak cukup untuk kita masuk surga. Bila Ramadan adalah keadaan, kita kondisikan setiap hari, setiap saat. Ramadan kita buka pintu surga. Artinya banyak-banyak berbuat kebaikan yang disertai dengan keikhlasan. Setiap saat kita menutup pintu neraka, yang artinya mencegah keburukan atau kejahatan. Dan membelenggu setan, artinya menahan keinginan-keinginan yang tidak baik. Syarat terbukanya pintu surga adalah tertutupnya pintu neraka dan setan terbelenggu. Bila pintu neraka terbuka lebar, maka pintu surga tertutup rapat dan setan pun akan berpesta pora. Lalu bagaimanakah mengkondisikan Ramadan setiap saat? Jawabannya adalah kesadaran diri, cerahnya diri, karena hidayah ilahi. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus. Banyak-banyaklah bertaubat, membersihkan diri, sebab Allah SWT senang pada orang-orang seperti ini. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah SWT menyukai orang-orang yang bertobat dan membersihkan diri. Bertobat berarti mengakui salah, baik salah karena merasa salah atau salah karena merasa benar. Kita juga harus bertobat manakala kita merasa benar, sebab hakikat kebenaran hanyalah milik Allah SWT. Dan membersihkan diri itu bisa kita lakukan bila kita menyadari bahwa kita ini kotor, sama sekali tidak suci, sebab Allah lah yang Maha Suci. Subhanallah. Jangan pernah merasa suci hanya lantaran kita merasa banyak beribadah. Ger anak-anakku, murid-muridku, bila bagi kita Ramadan adalah setiap hari, setiap saat, maka wajarlah bila dikatakan bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmah, penuh ampunan, dan dilipat gandakannya kebaikan dan peleburan dosa. Dan wajar pula bila dikatakan dalam kondisi Ramadan ada nuzulul Quran, Lailatul Qadar, dan akhirnya kembali kepada Idul Fitri. Bagi sebagian besar orang-orang awam, kisah tentang Ramadan beserta keutamaannya yang kita dengar setiap bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan tiba, rasanya seperti dongeng yang sulit kita temukan kenyataannya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ada nuzul Quran, Lailatul Qadar, dan seterusnya. Semua itu hanyalah berkisar pada khayalan kita belaka. Bila kita ditanya satu persatu tentang semua itu, tentulah jawaban kita juga khayalan belaka. Sebab kita adalah kita sebagaimana keseharian kita, baik bulan Ramadan atau tidak. Bukankah yang kita lakukan adalah kebiasaan kita? Apakah itu baik atau buruk? Tidak pernah kita koreksi. Apakah kita bisa mendadak menjadi baik hanya lantaran bulan Ramadan tiba? Mungkin bisa atau ada dalam hal-hal yang kecil.
Contohnya memberi takjil, menjadi agak pemaaf lantaran puasa. Selain itu, kita tetaplah sama sebagaimana adanya kita. Berapa besarkah efek Ramadan pada diri kita? Bisa kita lihat kenyataannya. Apa itu nuzul Quran, Lailatul Qadar, dan kembali suci atau fitri? Kita tidak tahu apa-apa, semuanya hanya katanya. Kita harus jujur pada diri sendiri bahwa kita memang tak tahu apa-apa tentang semua itu. Hanya rahmat pertolongan Tuhanlah yang mampu menghadirkan pengecualian, menghadirkan kejutan, bahkan mukjizat. Selain itu adalah sama saja. Oleh sebab itu, banyak-banyaklah wirid la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebagai pengakuan ketidakberdayaan kita tanpa pertolongannya. Tanpa pertolongannya, kita tidak bisa membuka pintu surga, menutup pintu neraka, membelenggu setan, merasakan nuzulul Quran, merasakan Lailatul Qadar, kembali fitri. Tanpa pertolongannya, kita tidak memiliki daya upaya dan kekuatan. Semuanya hanya karena pertolongannya. Sekian dulu wejangan-wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga selalu bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.